Aku tahu ini Minal. Kamu telah melalui banyak penderitaan karena ayahmu. Dan aku punya. Aku meninggalkanmu sendirian dalam kondisi seperti itu. Aku telah membuatmu mengalami hal yang jauh lebih buruk. Tolong, maafkan aku. Apa Salman? Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong, maukah kamu memaafkanku? Salman, tolong jangan lakukan ini. Seseorang akan melihat itu. Jangan lakukan ini. Aku tidak peduli. Orang-orang juga melihat ketidakadilanku. Sekarang biarkan mereka melihat permintaan maafku. Salman, tolong jangan lakukan ini. Kamu duduk. Masalah ini ada di antara kita. Mengapa kita harus membuat tontonan? Aku tidak ingin melihatmu malu. Aku ingin melihatmu termotivasi. Jadi aku sudah melihat. Feliz vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Terima kasih Minal. Minal, aku sudah punya. Saya telah memasang kamera di rumah saya sesuai dengan apa yang Anda katakan. Kemudian, Perilaku Zoha mengejutkanku. Aku terkejut. Saya pikir dia akan terekspos dalam beberapa hari lagi. Tapi aku ingin menangkapnya dengan bukti di tempat. Dan kamu juga mengurus hal itu. Orang-orang harus merasakan adanya perselisihan di antara kita. tidak ada Salman. Aku tidak ingin orang berpikir bahwa ada perselisihan di antara kita berdua. Itu memalukan untuk kita berdua. Minal, tolong. Tunggu beberapa hari lagi. Semua permainan ini akan berakhir dan dia akan terungkap. Kita akan bertemu setiap hari. Tapi secara rahasia. Oke. Tidak apa-apa, tetapi kita harus memahami bahwa beberapa orang tinggal di rumahku dan kamu sudah menjadwalkannya. Beberapa pertemuan saya. Paman, tolong ikut aku. Oke, aku akan meneleponmu kembali. Di mana? Itu, mencabut kasus Sabir. Apa? Duduklah di sini. Duduklah di sini sebentar. Apakah kamu sudah sadar? Kamu sudah gila. Apakah Anda akan mencabut kasus terhadap Sabir? Ya, Paman. Dia sudah berjanji padaku bahwa jika aku membebaskannya maka dia akan mengembalikan putriku kepadaku. Dia berbohong. Hatiku mengatakan itu. Dia tidak berbohong. Dia mengatakan kebenaran. Dia selingkuh padamu. Mengapa dia akan menipuku? Kami akan membebaskannya. Dan dia mengatakan bahwa ketika dia sudah bebas, lalu dia akan membawa kita ke putriku. Terlihat hormat. Jika Anda mencabut kasus terhadapnya, dia akan menjadi yang paling aman baginya dan dia akan pergi negara dan melarikan diri. Dia tidak akan lari. Hatiku bersaksi bahwa dia mengatakan kebenaran. Aku hanya ingin anakku kembali. Kemudian setelah itu, tidak ada alasan untuk menghukumnya nanti. Karena pelaku sebenarnya adalah Margot Chowdhury. Siapa yang akan mati? Omong-omong, orang ini adalah pionnya. Dan kalau dia mengembalikan anakku padaku, kalau begitu aku tidak ingin menghukumnya. Tolong Paman, cobalah mengerti. Oke. Tetapi, pertama aku akan pergi dan berbicara dengannya sendiri. Ya, kamu bisa. Tapi seperti yang aku katakan, coba lakukan hal yang sama ya. Kamu pergi ke polisi dan mendapat pengaduan. Ditulis atas permintaan saya. Sekarang aku bilang, untuk mencabut pengaduan. Tolong. Bagaimana kabarmu, Baba?
sama seperti sebelumnya. Arti? Ada seseorang di kasta babajaan saya yang tidak menyadari hati yang penuh belas kasihan. Saya tidak bisa mengerti apa yang kamu katakan. Kenapa seperti ini? Aku sudah melihatnya sejak masa kecilku. Di rumah kami, ibu saya harus mendengar banyak ejekan karena aku dari ayahku. Bahwa aku perempuan. Aku selalu takut. Seolah-olah aku adalah pertanda malapetaka besar. Mungkin ada kemungkinan bahwa ayahmu pernah menghadapi insiden apapun di masa lalu yang telah mempengaruhi sarafnya. Saya tidak tahu. Di masa kecilku, aku mendambakan cintanya. Tapi kedua kakak dan ibuku sangat menyayangiku. Tapi tetap saja, ketakutan terhadap ayahku selalu menguasai diriku. Dan sekarang? Sekarang apa yang kamu takutkan? Dari Soha. Tidak pernah. Kenapa kamu takut padanya? Salman, aku sudah bilang padamu bahwa dia sangat berbahaya. Dan apa yang dia diskusikan dengan ibunya, aku takut saat menceritakannya. Jadi lebih baik bahwa semuanya terungkap di depanmu. Aku tahu apa yang kamu coba katakan. Hanya, tunggu sebentar lagi. Maka dia akan terekspos dan kebenaran akan terungkap. Kamu dan ibumu tidak mendengarkan aku. Bagaimanapun juga, sekarang kita sudah saling mengenal. Bolehkah aku bertanya satu hal padamu? Jika Anda tidak keberatan, tanyakan padaku. Saat ini keluargamu sedang dalam masalah. Apa yang kalian pikirkan selanjutnya? Umur yang sangat panjang tidak dapat direncanakan secara instan. Kita akan menjalani hidup kita karena takdir kita akan menentukan. Tapi Minal, aku tidak suka itu. Kamu menghadapi kesulitan dalam hidupmu. Percaya pada Tuhan, Dia akan menciptakan kemudahan bagi kita. Tapi aku akan mencoba untuk membuatmu nyaman, Minal. Halo. Ya, Paman Nasser. Saya ingin bertanya tentang saudara ipar Ma'an. Apa yang terjadi? Dia memberitahuku bahwa Anda harus mencabut kasus tersebut. Ya, saya mengerti. Aku sudah mencoba menjelaskannya. Ibu juga sudah berusaha keras. Tapi dia belum siap untuk mengerti. Ya, Paman, kamu lihat. Karena Anda lebih mengerti segala hal dari kami. Dan jika terlihat, maka kamu melakukan segalanya untuk kami. Kamu bilang ke kakak ipar Ma'an untuk kembali ke rumah. Kita akan bertemu besok. Ok, baiklah. Sesuai dengan yang kamu rasa pantas. Sebenarnya kakak ipar sudah memberitahuku. Jadi aku membicarakannya. Karena aku tidak ingin adik ipar Ma'an itu merasa bahwa kita tidak peduli dengan emosinya. Oke, baiklah ya. Aku akan datang menemuimu. Saya khawatir dengan penyakit putri saya. Dia menderita demam. Oke, Paman. Selamat tinggal. Halo. Ya, ABR, Faham di sini. Ya, aku tahu. Apa kabarmu? Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, saya sudah bercerita kepada Anda bahwa saya sudah berbicara dengan Paman Nasser.
Aku sangat terkejut. Padahal apa? Dia sudah setuju dengan kakak ipar Emaan. Dia bilang aku tidak bisa melihat air mata Emaan. Pertama dia akan berbicara dengan Sabir, baru dia akan memutuskan apapun. Apa yang bisa kita katakan faham? Jika mereka memiliki, mereka sudah mengatakan hal ini maka dia pasti sudah memikirkannya. Ya kamu benar. Inspektur KBR sedang keluar kota. Besok dia akan meminta Paman Nasir untuk berbicara dengan Sabir. Kakak ipar akan kembali sekarang. Kamu juga datang sebentar. Dengan dalih ini dia akan mendapatkan keberanian. Dengarkan, bagaimana kabar Bariha sekarang? Jauh lebih baik. Demamnya juga terkontrol. Bibi ada di sini bersama kita. Aku akan datang kepadamu untuk beberapa waktu. Oh baiklah. Selamat tinggal. Mendengarkan? Ya, Itu. Wanita itu telah menelepon. Siapa yang berbicara tentang ginjal untuk gadis itu? oke. Lalu apa yang kamu katakan? Aku memberinya keberanian. Buat dia berharap bahwa kami akan mencoba yang terbaik. Sungguh, kamu belum memberi banyak harapan. Mengapa? Apakah ada kesulitan? Tidak, itu tidak sulit. Tidak, aku akan mencoba yang terbaik. Apapun yang terjadi, kamu harus bicara dengan beberapa donatur demi aku. Aku tidak bisa melihat gadis itu mati. Sangat penting untuk melakukan transplantasi ginjalnya. Oke. Kenapa kamu khawatir? Aku sudah bilang aku akan mencoba yang terbaik. Mendengarkan, aku tidak akan membiarkanmu malu. Jangan khawatir. Terima kasih. Zuni. Dengarkan aku. Saya memperhatikan bahwa pekerjaan apapun yang kamu lakukan, kamu terlalu terlibat dalam hal itu. Maksud saya, itu baik-baik saja sampai batas tertentu tapi terlalu banyak terlibat itu tidak baik. Aku mengerti bagaimana itu baik. Tapi apa maksudmu dengan tidak baik? Mendengarkan. Ketika harapan hancur, maka itu menjadi sangat menyakitkan. Seperti yang telah Anda lihat itu. Cara kamu mengadopsi Putri Eman. Kamu sangat mencintainya. Dan tiba-tiba Eman kembali. Sekarang dia akan mengambilnya kembali. Tapi Rafai, harapannya hancur. Karena ketakutan itu, kita tidak bisa berhenti berharap. Aku sangat suka kualitasmu ini. Kamu juga merasakan sakitnya orang lain. Anda. Siapa ini? Permisi. Halo. Ya, tidak apa-apa aku datang. Ya, aku akan pergi. Oke. Paman Nasir menelepon. Dia membicarakan hal aneh padaku. Bahwa Eman ingin mencabut kasusnya terhadap Sabir. Apa? Apa yang kamu katakan? Saya tahu, aku juga tidak mengerti itu. Aku akan menemuinya. Nanti aku kasih tahu detailnya. Oh, jaga dirimu sendiri. Ya, tentu saja. Aku tidak mengharapkan itu. Aku akan mulai merasakan Aden seperti putriku sendiri. Rafe benar. Ketika seseorang kehilangan harapan, maka dia akan sangat terluka. Dibutuhkan banyak usaha dan kerja keras untuk melayani umat manusia. Kapan kita akan menemukan Aden, maka Imaan akan menjauhkannya dari pandangan kita. Dan aku tidak bisa melakukan apapun. Tapi dia sebenarnya putrinya. Aku berharap Tuhan juga memberkatiku dengan seorang anak perempuan. Aku tidak sulit baginya sama sekali. Tapi Rafe benar. Kita tidak seharusnya bersikeras tentang suatu hal yang tidak dituliskan Tuhan dalam takdir kita. Kita harus senang dengan keinginan Tuhan. Memahami. Jangan membuat keluhan apapun padaku. Aku tak berdaya karena putriku. Saudara ipar. Tetapi, kenapa aku harus mengeluh padamu?
Kamu dan Abir telah melarangku bahwa saya tidak boleh mencabut kasus saya terhadap Sabir. Tidak ada saudara ipar. Kami seharusnya mengatakan bahwa Sabir adalah seorang penjahat yang kecanduan. Jangan sampai dia memerasmu demi kebebasannya. Dia mungkin memerasmu dan akan menipu kamu. Aku seorang ibu. Bahkan melihat bayangan putriku, aku akan pergi ke sana. Paman Naseer, bagaimana dia setuju denganmu? Saya sangat terkejut. Aku sudah bilang ke ibu. Dia juga terkejut. Dia juga tidak percaya pada Sabir. Karena dia tahu, Sabir itu, dia setia pada ayahmu. Dan seorang preman. Ketika kamu tahu dia seorang penjahat, then why are you trusting him? Jika seseorang mendapatkan kehidupan yang dilayani di duri, lalu dia juga menerima itu. Bahkan jika tangannya terluka. Aku tidak percaya pada Sabir. Sebaliknya aku merasakan harapan, bertemu putriku. Di Mataha, aku pernah melihat simpati untuk seorang ibu. Apa pendapat Inspektur Kabir? Pada hari itu dia mengatakan bahwa Sabir akan mengakui kejahatannya. Dia sangat percaya diri dengan caranya mengaku kejahatan dari kriminal. Tapi Sabir, dia tidak bisa mendapatkan pengakuan darinya. Pada akhirnya, seorang ibu telah memaksanya. Itu berarti kamu yakin tentang hal ini bahwa dia akan membawamu ke putrimu. Untuk mencapai tujuan, aku harus memilih suatu cara. Cara kadang sulit dan kadang mudah. Dan apa yang bisa aku lakukan? Untuk mendapatkan putriku kembali, aku harus memilih jalan yang sulit itu. Tapi aku masih merasa dia berbohong padamu. Sampai dia mengambil perintah dari ayahnya. Dia tidak akan memberitahumu apapun. Jangan bilang apapun. Aku punya harapan padanya. Biarkan aku tetap berharap. Yang harus terjadi, itu akan terjadi juga. But sister-in-law, you do not feel like this. I am saying this from legal point of view. Jika dia melakukan tindakan kriminal setelah dia bebas, kemudian polisi akan menanyakan apakah Anda telah mengajukan jaminannya. Polisi sudah mencoba semua caranya. They cannot prove any of his crime. They could not get any witness. Bahkan, hanya ada laporan yang ditulis di kantor polisi. He has arrested on suspicion. Tidak berdasarkan bukti. May your fight come true. I told mom. Semuanya. Sejak di rumah sakit dia sangat marah dengan bibinya. Ya. Even before telah melihat kebencian di matanya terhadap suaminya. Kakak ipar juga sudah pulang ke rumahnya. Bibi sendirian di rumah dan menangis sepanjang waktu. Itulah sebabnya aku dan Abir selalu ada di sini. But in between, kami pulang ke rumah untuk melihat putri kami. Kamu sangat beruntung bahwa kamu bersama anak-anakmu. Setidaknya, kamu bisa melihat mereka. And they can see you. Lihat aku. I am searching for my daughter. Sejak bertahun-tahun. Dan aku masih mencari. Saudara ipar, apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Hanya menyeret hidup pada duri.
Jadi akhirnya Anda meyakinkan Paman Nasir tentang pendapat Anda. No one has agreed. Semua orang mengatakan itu. Aku melakukan kesalahan. By trusting Agun. Jika aku berkata jujur, kakak ipar, I also do not trust that man. Ini bukan tentang percaya atau tidak percaya padanya. Ini tentang ketidakberdayaanku. Aku tidak punya cara lain. Aku hanya bisa mengemis di depan orang jahat itu dan mohon untuk putriku untuk mengembalikannya padaku. Semua situasi ini karena ayah. Dan sekarang, kondisi mentalnya tidak baik. Akan sangat baik jika kamu mendapatkan putrimu kembali. Karena jika sesuatu terjadi untuk ayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberitahumu di mana putrimu. Aku akan berdoa kepada Tuhan bahwa Margop Ahmed tidak meninggal sampai aku menemukan putriku. Karena jika dia meninggal tanpa memberitahuku tentang putriku, maka aku akan mengutuknya sekeras-kerasnya bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dia. Seorang ibu yang sedih akan mengutuknya begitu banyak. Kamu jangan khawatir. Aku akan berdoa kepada Tuhan agar kamu mendapatkan putrimu kembali segera. Amin. Jika kamu bukan putri Emaan, maka kamu akan menjadi putriku. Tapi aku tidak bisa membawamu kembali dari ibumu. Kapan aku akan menemukanmu, maka aku akan mengembalikanmu padanya. Diam-diam. Apa yang terjadi? Apa yang Emaan katakan tentang Sabir? Apa yang akan dia katakan? Dia sudah tergila-gila pada cinta putrinya. Dia mempercayai seorang pria yang tidak dapat dipercaya sama sekali. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Itu Sabir. Dia telah berkata pada Iman, jika Eman membebaskannya, maka dia akan memberikan putri kembali padanya. Kemudian, lalu bagaimana? Lalu dia pergi ke rumah Paman Nasir. Dan apa yang bisa dia lakukan? Dia mencabut kasus terhadap Sabir. Mencabut kasusnya? Ya. Dia orang jahat. Tidak ada asuransi bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan. Ada juga kemungkinan. Amit-amit. Bagaimana jika dia membunuh Aden? Bagaimanapun, dia adalah pembantu Margop Ahmed. Saya tidak tahu. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Oh, santai. Aku membawakan air untukmu. Saksi Ahmed. Semoga Tuhan menghukummu seberat-beratnya atas dosa-dosamu. Ayah, apa yang terjadi padamu? Saya takut dengan konsekuensinya. Dari mana batu itu berasal? Bukan jantung? Kamu merampas putriku. Pria tak berperasaan. Mengapa petir tidak menyambarmu? Siapa anak perempuan itu? Siapa yang tidak menyukai ayahnya? Tapi aku adalah seorang anak perempuan, ayah, karena kamu sudah membuat mie seperti ini. Daftar dosamu sangat panjang, Margop Ahmed. Tapi kamu harus mendapatkan hukuman atas setiap dosamu. Aku tidak tahu mengapa aku masih berharap. Mungkin suatu hari kamu akan menjadi lembut hati, dan kita semua hidup bahagia. Dan kita hidup bersama.
Orang seperti kamu tidak akan pernah bisa hidup bahagia dengan keluarganya. Karena mereka diperintah oleh orang-orang celaka seperti kamu. Bertobat kepada Tuhan. Bertobatlah kepada Tuhan, Ayah. Semoga Allah mengampuni segala dosamu dan mendapat kebahagiaan darimu. Kamu sekarang ditangkap oleh Tuhan, Margop Ahmed. Tuhan telah membuatmu lumpuh di hadapanku. Dan apa yang bisa menjadi kemalangan yang lebih besar bagi Anda daripada itu? Bahwa putrimu ada di depanmu. Tapi kamu tidak bisa mendapatkan cintanya. Sekarang kamu sudah berada di bawah belas kasihan orang lain. Saksi Ahmed. Untuk belas kasihan orang lain. Melihat. Lihat, ini adalah foto ayahku sejak adik perempuanku lahir. Dia membagikan banyak permen di kotanya. Bahwa orang-orang terkejut. Kapanpun ibu menceritakan kejadian ini kepada kami, dia mulai menangis. Mengapa? Saya tidak tahu. Kami tidak pernah mencoba menanyakan hal itu. Baik ibu, kami tidak pernah menceritakannya kepada kami. Ini adalah hal yang sangat aneh tentang orang tua kita. Mereka selalu berbagi kebahagiaan mereka dengan anak-anak mereka, tapi jangan berbagi kesedihan mereka. Tapi mereka selalu khawatir tentang kesedihan anak-anak mereka. Oke, katakan padaku itu. Betapa banyak manis yang telah dia bagikan pada hari kelahiranmu. Lebih dari kelahiran saudara laki-lakiku. Kamu bisa bertanya pada ibu. Dia akan bercerita tentang kebahagiaannya. Dan bagaimana dengan hari kelahiran Minal? Pada hari kelahiran Minal, dia tidak pergi ke rumah sakit untuk menemuinya bahkan. Dan ketika ibunya meminta dia untuk membagikan permen, lalu dia berkata bahwa dia tidak merayakan kesedihannya. Apakah dia mengatakan ini pada hari kelahiran Minal? Ya. Kapanpun ibu bercerita pada kami tentang hal ini, dia mulai menangis. Dan Minal mendesaknya lagi dan lagi untuk menceritakan kejadian itu. Tapi kenapa? Ketika Minal tahu bahwa ibunya marah, ketika dia membicarakan tentang hal itu, lalu kenapa dia bertanya tentang hal itu? Dia punya alasan yang sangat aneh. Apa? Dia mengatakan bahwa ibu memberitahuku kejadian itu. Setidaknya ayah terlibat dalam insiden itu. Meskipun dia benci saat aku lahir. Kamu bilang kamu akan mengembalikan putri kami kepada kami. Ya. Jika kau membebaskanku maka... Lihat Sabir. Kami tidak memiliki persaingan pribadi dengan Anda. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda mengembalikan putri kami. Dan kami berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan mengajukan kasus apapun terhadap Anda. Aku tidak percaya. Lalu bagaimana aku bisa mempercayaimu? Itu adalah paksaanmu. Karena kamu membutuhkan anak perempuanmu dengan cara apapun. Yang hanya aku yang bisa memberitahumu. Beraninya kak? Tunggu sebentar. Tunggu. Dan bagaimana jika kamu mengkhianati kami? Aku juga tidak punya rivalitas pribadi denganmu. Kamu juga tahu itu. Lihat Inspektur, aku datang untuk memberitahukanmu bahwa aku sudah mengambil perintah pembebasannya dari pengadilan. Saya menarik kembali kasus saya. Pengacara saya akan datang ke sini dan menyerahkan surat pembebasannya. Jadi kamu bisa melepaskannya. Aku akan berterima kasih padamu. Makalah akan segera datang. Bawa dia ke penginapan. Ayo pergi. Oke.
Pengacara Anda akan membawakan surat-suratnya. Dia akan bersama kita sampai saat itu. Terima kasih. Menit. Kalau ibu sudah bilang apa-apa, terus gimana? Apapun. Dia sudah banyak bicara padaku. Oke. Apa? Dia menginginkan itu. Aku tidak pergi ke rumah sakit untuk merawat ayahku. Meskipun dia tetap di dekatnya, dengan alasan apapun. Minal, orang seperti itu masih ada di dunia ini. Siapa yang bisa berkorban demi orang yang mereka cintai? Aku tidak bisa pergi ke rumah sakit sekarang untuk mengurus dari ayahku. Menit. Katakan padaku satu hal. Bagaimana menurutmu jika kamu melayani ayahmu? Apakah menurutmu dia akan berubah? Aku tahu dia tidak bisa berubah. Dia memiliki hati yang keras. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang anak perempuan? Katakan padaku satu hal, jika masalah saya terungkap. Kemudian, apa yang akan terjadi? Apa yang bisa saya katakan tentang reaksi siapapun? Saya tidak tahu. Ya tapi, apa reaksimu nantinya? Maksud saya, apakah ada keberatan dari pihak Anda? Salman, aku belum pernah bereaksi sebelumnya. Tidak sekarang juga. Ya, tapi Anda bisa mendapatkan reaksi yang kuat dari orang lain. Dari mana? Salman, kenapa kamu lupa itu? Kamu juga punya istri lain. Siapa yang telah menggenggam tanganmu di tangannya? Dan kamu melihat bagaimana aku memegang tanganmu di tanganku. Ya, aku tahu itu. Tapi terkadang, kamu juga meninggalkan tangan itu. Minal, tolong. Aku sudah minta maaf padamu. Dan bagaimanapun juga, ada pertengkaran antara suami dan istri. Maksudmu kamu ingin bertarung dengan aku lagi di masa depan? Ya, Salman,